Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Devi Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Saudaraku, kali ini kita akan bercerita tentang 3 binatang kecil yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, semut. Yang kedua, laba-laba. Yang ketiga adalah lebah. Semut ini hewan yang hidupnya ini secara berkelompok, dengan pembagian kerja yang juga cukup rapi. Ada semut yang bertugas menjaga keamanan dari sarangnya. Ada juga semut yang bekerja untuk mengumpulkan bahan makanan. Jadi siang dan malam nih mereka bekerja keras. Jadi menjelajahi daerah di sekitar sarangnya tersebut untuk mendapatkan bahan makanan. Ada yang membawa gula, remah, roti, ada juga yang membawa bangkai belalang, bangkai serangga yang lainnya, ataupun bahkan membawa daun-daunan. Sementara semut ratunya, yaitu ratu semut, ini tugasnya hanyalah bertelur sepanjang waktu. Saudaraku, semut ini menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa merasa capek, tiada henti. Bahkan semut ini bisa menghimpun bahan makanan untuk persediaan bertahun-tahun. Sementara usia semut sendiri tidak lebih dari 1 tahun. Bahkan seringkali semut ini berhasil memikul bahan makanan yang jauh lebih besar dibandingkan dari badan semut itu sendiri. Meskipun kadang-kadang sebenarnya hal itu tidak berguna. Kita sebagai manusia seringkali diibaratkan seperti semut, yaitu manusia yang suka bekerja terus-menerus tanpa henti-hentinya, menghalalkan segala cara untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan sebanyak mungkin, terkadang mengabaikan kesehatan, kekuatan manusia, dan keterbatasan manusia. Bahkan ada yang memiliki moto waktu adalah uang, sehingga tujuan hidupnya ini hanyalah uang dan uang. Seperti apa yang dilakukan oleh semut tadi. Meskipun manusia ini usianya terbatas, seakan-akan mereka ini ingin mengumpulkan bahan makanan ini untuk ratusan tahun. Sementara mereka sebenarnya sadar bahwa usia manusia itu terbatas. Itu adalah semut. Yang kedua adalah laba-laba.
Berbeda dengan semut yang suka berkelompok. Laba-laba ini adalah makhluk kebalikan daripada semut, yaitu tidak suka berkelompok atau bukan makhluk sosial. Laba-laba ini sering hidup secara individu, secara sendiri-sendiri. Ketika untuk mendapatkan makanan, laba-laba ini memasang jaring yang cukup besar, yang kita kenal dengan rumah laba-laba. Tapi kita harus tahu juga bahwasanya rumah atau sarang laba-laba ini adalah rumah yang paling rapuh. Sehingga rumah laba-laba ini bukan tempat yang aman. Apapun, binatang apapun yang bersembunyi atau berlindung di rumah laba-laba ini akan menjadi mangsa bagi laba-laba itu sendiri. Biasanya semut, nyamuk, belalang, atau serangga-serangga yang terjebak di sarang laba-laba ini maka akan menjadi santapan bagi laba-laba tersebut. Bahkan bukan hanya serangga-serangga yang lain. Laba-laba pun memiliki hal yang aneh. Ketika kita mengetahui bahwa laba-laba ini memiliki kebiasaan, yaitu dia akan memakan sesamanya. Ketika mereka sudah tidak mendapatkan makanan, maka tidak segan-segan mereka makan laba-laba yang lainnya. Jadi di situ ada sebuah kebiasaan. Laba-laba betina akan memakan laba-laba jantan ketika selesai mereka melakukan sebuah perkawinan. Kalau manusia yang diibaratkan seperti laba-laba adalah manusia yang mencari makanan, tidak pernah berpikir di mana dan kapan dia makan. Tetapi yang dia pikirkan adalah siapa yang akan mereka jadikan mangsa. Laba-laba ini juga menjadi sebuah kiasan sifat manusia yang senantiasa ingin mencelakakan orang lain. Dan rumah yang dibangun oleh laba-laba ini adalah sebuah perangkap yang akan menjerumuskan siapa saja yang terpikat dengan rumah laba-laba tersebut. Jadi ketika ada binatang lain yang ingin berlindung di rumah laba-laba itu, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi mangsa dari laba-laba itu sendiri. Begitu juga dengan manusia yang memiliki sifat seperti laba-laba. Ketika ada orang yang berlindung di dalam rumahnya, maka siap-siaplah orang tersebut akan menjadi mangsa dari orang yang memiliki sifat seperti laba-laba. Sementara itu saudaraku, lebah atau kita kenal dengan sebutan tawon adalah makhluk ataupun hewan yang hidup bersama-sama di dalam satu sarang. Dan dia memiliki pembagian kerja seperti semut. Jadi ada lebah ratu, ada lebah pekerja dan sebagainya. Perbedaannya adalah dari
keistimewaan yang dimiliki oleh lebah tersebut, yaitu dari jenis makanan yang dikumpulkan. Lebah-lebah ini mengumpulkan makanan dari bunga-bunga yang sedang mekar. Jadi mereka ini menghisap nektar dari sari bunga itu. Dan ketika dia kembali ke sarang, maka disimpanlah nektar tadi. Dan inilah yang akan kita kenal sebagai madu. Jadi setidaknya ada dua keistimewaan dari lebah ini. Pertama, lebah tidak pernah merusak ranting yang dia hinggapi, meskipun pohon itu sangat kecil. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, agar menghindari perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan atau kerugian pada orang lain. Lebah ini memang datang untuk mencari makan di bunga-bunga yang sedang mekar tersebut, tetapi tidak merusak. Bahkan lebah ini memiliki jasa di dalam proses penyerbukan sebuah bunga yang dia hinggapi. Lebah ini memiliki keistimewaan yang kedua, yaitu lebah ini senantiasa makan sesuatu yang baik-baik, yaitu dari saripati bunga. Dan yang dikeluarkan pun juga baik-baik. Salah satunya adalah madu, ada propolis, ada bipolen, dan lain-lain. Begitu juga kita sebagai manusia. Apabila kita bisa mencontoh kehidupan lebah ini, maka kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Minimal berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan perlu digarisbawahi bahwa lebah ini tidak pernah menyerang siapapun, dengan catatan tidak ada yang mengusik dia, tidak ada yang mengganggu dia. Tapi begitu diganggu, maka dari situlah lebah ini akan menyerang dan akan menggigit kita dengan bisanya. Jadi menyengat kita dengan bisa yang dia miliki. Jadi saudaraku, apakah perilaku semut ini mewarnai kehidupan kita? Jadi apabila ini yang semut yang mewarnai hidup kita, maka di situ kita termotivasi terus-menerus untuk menumpuk nikmat-nikmat duniawi. Kita akan senantiasa mengerahkan segala daya agar kekayaan, popularitas tidak berkurang. Di dalam ritme kerja yang semacam ini, kadang-kadang kita tanpa sadar melanggar hak-hak diri dan juga hak-hak orang lain. Jadi kita sebagai manusia itu hak diri kita itu adalah bisa beristirahat, memiliki waktu yang luang, ya seperti itu. Apabila kita berguru kepada laba-laba, di sini kita akan membangun segala sesuatunya itu dengan rapuh, seperti rapuhnya rumah laba-laba. Dan di sini kita akan menghiasi rumah kita dengan keindahan-keindahan yang semu. Akhirnya akan menerang, menjadi perangkap bagi binatang-binatang yang lain. Dan di situ akan menjadi santapan laba-laba tersebut.
Dan tidak jarang kalau kita berguru kepada laba-laba, maka kita tidak segan-segan untuk memangsa sesama kita, untuk mencari mangsa orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan selalu melakukan siasat-siasat agar kita bisa menjebak mangsa kita. Namun apabila kita belajar dari lebah, kita akan lebih berhati-hati di dalam bekerja. Kita akan selalu berusaha untuk menempuh cara yang benar. Dan tentu saja di sini akan banyak sekali rintangan. Ada banyak sekali godaan. Namun jika kita konsisten seperti lebah, maka hasil yang kita peroleh pun akan sangat luar biasa. Bahkan manfaatnya bukan hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu tadi saudaraku, inspirasi yang dapat kita ambil dari 3 binatang, yaitu semut, laba-laba, dan lebah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.